Pokoknya berpulai kan Bapak. Ada dokumentasinya. Iya. Dengan saya maki Bapak Ibu. Ya, baiklah acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Jaksa Kabupaten Kepulauan Selayar, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak untuk menyaksikan penyaluran bantuan COVID-19 dari Dinas Sosial. Yang kami hormati Ibu Kabid dari Dinas Sosial bersama rekan-rekan, Bapak Ibu KPM. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita dapat hadir di Aula Kantor Desa Barat Lamongan guna bersama untuk penyaluran bantuan COVID-19, yaitu berupa sembako, beras dengan Indomie. Ya, mudah-mudahan dengan bantuan ini kepedulian pemerintah kepada Bapak Ibu selaku warga yang terdampak COVID-19 ini dapat membantu kehidupan Bapak dan Ibu. Selanjutnya salam dan taslim juga tak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua, sehingga alhamdulillah kita mampu mengikuti sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita tetap istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir hidup kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama-tama saya selaku pemerintah desa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena jadwal yang disampaikan dari Ibu Kabid tadi malam memang jam 9 sampai jam 10. Namun karena ada kegiatan yang mendadak juga, akhirnya beliau sempat terlambat datang. Ya, memang ini merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bagaimana kita bisa ya bersabar. Iya. Laku aja Ibu Kabid sumpah deh ditelaku pada saat tajanta juga. Ya kami kodone nunggile musai taisi Allah bangi. Tapi ya begitulah yang namanya manusia, kadang kita kurang menyadari yang namanya kesabaran. Jadi kita tetap berusaha bagaimana bersabar di dalam menghadapi segala macam ujian atau cobaan kita. Disadari atau tidak, itu kita senantiasa diuji oleh Allah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Barat Lamongan, Kecamatan Bontomatekne beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Dusun barangkali yang sempat hadir. Dan yang saya tak lupa hormati, saya banggakan segenap penerima bantuan permakanan korban bencana non alam yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena siang hari ini kita masih diberi kesempatan bersama-sama berkumpul di tempat ini guna melaksanakan penyaluran yang saya sebut tadi. Salam dan salawat tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita ajaran-ajaran kebaikan sehingga kita menjadi pengikutnya. Amin. Bapak Ibu, yang kedua, permohonan maaf dari kami karena memang sesuai jadwal harusnya pukul 10 kami sudah ada di sini tadi pagi. Namun ada kegiatan di kabupaten yang tidak bisa kami tinggalkan, dan sekali lagi Pak Kadis mengamanahkan tugas itu kepada saya. Jadi saya tidak bisa membagi diri, dan memang pekerjaan yang ada di kabupaten itu menghadirkan juga teman-teman Tagana dan PKH.
karena memang berada di bawah naungan kami. Jadi memang mohon maaf untuk keterlambatan kami. Sekali lagi bukan kami sengaja atau bukan membiarkan Bapak Ibu untuk menunggu sangat lama, namun karena kondisi yang tidak bisa kami hindari. Untuk itu kami sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk keterlambatan ini. Dan yang ingin kami sampaikan lagi, ketiga Bapak Ibu, kami datang ke sini benar membawa bantuan permakanan korban bencana non alam kegiatan jaring pengaman sosial yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Selayar, di mana Bapak Ibu lihat sendiri bahwa kami di samping kanan kiri ada beras dan Indomie. Ya, ini per KPM menerima 2 karung beras, 20 kilo beras premium, dan 2 dos Indomie. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD beserta jajarannya yang menganggarkan dana khusus kepada Bapak Ibu, bahwa beliau-beliau di atas masih sangat memperhatikan masyarakatnya. Pasti ada yang bertanya, kenapa Indomie? Pasti bilang, tidak bisakah telur, tidak bisakah yang lain? Kenapa seperti itu? Banyak yang saya dengar seperti itu. Tapi alhamdulillah 2 tahun terakhir ini habis tonji dikonsumsi di rumah tak, habis tonji dimakan. Pak Desa Bunganya bilang kemarin, kalau misalnya Indomie ini membuat merugikan teman-teman, berarti semua mahasiswa yang ada kuliah di Makassar pasti bodoh nih, karena kan dianggap makanan instan. Namun ini memang kenapa berhubungan dengan kami, karena kami tidak sempat untuk mempersiapkan makanan yang higienis, yang perlu dipersiapkan dengan secara matang, karena memang bantuan ini Bapak Ibu bantuan darurat. Kami di bidang perlindungan dan jaminan sosial itu menangani masalah bencana. Jadi COVID ini adalah termasuk dalam korban bencana non alam. Jadi ada 3 bencana, bencana alam, bencana sosial, dan bencana non alam. Kenapa Indomie? Karena memang dinilai sangat praktis. Beras juga sangat praktis. Kalau telur baru di mana pecah, kerugiannya belum terhitung. Sementara kita harus ada target penyelesaian kegiatan dalam waktu yang cukup singkat. Dari bulan 5 kami bekerja, bersurat ke desa-desa, ini sudah bulan 8, bahkan kami anggap terlambat. Kalau tahun lalu kami hanya bekerja dalam jangka waktu 5 bulan. Nah, tahun ini sudah masuk 6 bulan. Itu harus kami targetkan selesai September minggu ini. Jadi mudah-mudahan Kecamatan Bukit dan Kecamatan Montomate yang terakhir kami bisa salurkan dengan baik, selesai dengan cepat, dan kami juga berharap pertanggungjawabannya juga cepat selesai. Jika tahun lalu ada 100 KPM penerima dengan bantuan yang sama seperti ini, nah tahun ini hanya 50. Kenapa hanya 50? Kenapa tidak ditambah? Karena memang itu di rata-ratakan per desa hanya bisa 50. Kenapa? Karena anggaran yang direkofusing itu dikurangi Bapak Ibu. Ini semua anggaran yang dipotong dari dana-dana OPD atau dinas yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jari ripangkas ini anggarannya. Jari ini duit pajak tak antama di pemerintah di pahuleng polimer dite. Jadi janganlah kita berpikir bahwa bantuan ini tidak bermanfaat. Kita ambil baiknya bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar lah perhatikan juga pi. Kamu kira-kira ampalawa jadi kira pikir. Pasti kita yang harus berpikir, apalagi di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini yang kita masih dalam kondisi terjangkit coronavirus 19. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kami berharap bantuan ini diterima dengan baik, bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan satu hal yang saya sampaikan lagi, bahwa bantuan ini
di luar penerima PKH, BPNT, BST, dan BLT dana desa. Jadi, kalau ada yang menerima bantuan yang saya sebutkan tadi, jangan dikasih bantuan ini. Supaya kenapa? Supaya merata bantuan tak. Mereka sudah punya rezekinya. Nah, diarahkan kepada Pak Desa dan jajarannya supaya membagi kepada yang belum mendapatkan sama sekali. Makanya ada bantuan ini supaya merata ibu pengasik gimana gelengas iya masyarakat Pak Desa paling tidak tercover di beberapa persen lah, seperti itu. Dan untuk penyerahannya kami tidak bisa mengunjungi rumah Bapak Ibu satu-satu. Kami yakin dan percaya bahwa Pak Desa dan jajarannya, perangkatnya sudah mempertimbangkan, sudah memverifikasi data-data yang dikirim ke kami, bahwa penerimanya adalah yang layak dan wajar menerima bantuan ini. Jadi kami hanya memberikan secara simbolis di sini, makanya tak hadirkan ngasek karena kami arah yang kontena angin di penerima. Karena jadi mungkin lah tamangnya kisah-kisah sangat menyita waktu dan itu harus dikerjakan selama berbulan-bulan. Jika 88 desa kami harus kunjungi. Jadi Pak Desa yang akan meneruskan, kami memberikan secara simbolis. Dan mungkin Pak Desa 2 rumah kami butuhkan untuk dokumentasi, karena bentuk pertanggungjawaban kami adalah seperti itu. Kami harus dokumentasi di rumahnya penerima. Jadi Bapak Ibu, dari saya mungkin sekian. Kami sangat mohon arahan dari Pak Kasidatum yang mewakili Pak Kajari. Dan dari saya sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala desa yang saya hafal agak sedikit sulit karena sudah barat ada Lambongan beserta seluruh jajaran staf, para kasih, sekdes, kepala dusun yang sempat hadir di aula Desa Barat Lambongan yang megah pada siang hari ini, dan terkhusus kepada ibu-ibu dan bapak yang hadir sebagai penerima bantuan sosial pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada bapak dan ibu penerima atau keluarga penerima manfaat yang hadir pada siang hari ini terkait dengan bantuan sosial yang dalam hal ini leading sektornya berada di Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah apa yang sudah diterangkan tadi oleh Ibu Kabid, bahwa bantuan sosial ini jangan dilihat bahwa kenapa hanya 2 kantung beras dan 2 dus Indomie. Ibu sakit? Bu? Ibu sakit? Kalau sakit saya minta tolong air minum. Ya. Jangan sampai nanti ibu ini. Saya lanjutkan bahwa supaya tidak mengantuk, biar tertawa-tertawa sedikit. Atau tepuk tangan dulu sekali dulu. Coba saya pengen lihat tepuk tangan. Kalau sudah tepuk tangan semangat. Apalagi kalau saya sudah bilang wabillahi taufiq wal hidayah, berarti tinggal pembagian ini kan ya. Jadi saya lanjutkan bahwa bantuan sosial ini berupa, tadi sudah saya sebutkan, 2 beras, 2 kantung beras dengan berat 20 kg dan 2 dus Indomie. Jangan dilihat kenapa hanya 2 kantung beras dan 2 Indomie, 2 dus Indomie. Tetapi yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita lihat adalah pada saat seluruh negara di dunia, 134 negara yang sama-sama sedang menangani, yang sama-sama sedang menanggulangi wabah COVID-19, pemerintah daerah khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar masih peduli, masih memperhatikan
Bapak dan Ibu yang terdampak terkait dengan wabah COVID-19. Kalau kita berbicara terdampak, saya pastikan bahwa bukan hanya Bapak dan Ibu yang terdampak. Ibu Kabid di depan ini juga terdampak. Pak Kepala Desa juga terdampak. Saya juga yang berbicara ini juga terdampak. Tetapi pemerintah mempunyai klasifikasi yang terdampak dan yang sangat terdampak terkait dengan wabah COVID-19. Nah, inilah mungkin pada siang hari ini Bapak dan Ibu sebagai warga masyarakat Desa Barat Lambongan yang memang berhak untuk menerima bantuan yang sudah saya sebutkan, dan sama-sama kita bisa lihat dalam ruangan ini ada beras, ada Indomie, yang mudah-mudahan bantuan ini nantinya Bapak dan Ibu bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan terutama seluruh keluarga yang berada di dalam satu rumah Bapak dan Ibu. Kemudian yang ingin saya juga sampaikan bahwa terkait dengan bantuan sosial ini untuk kesekian kalinya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa setelah nanti menerima bantuan berupa beras dan 2 dus Indomie, saya berharap tolong sampai di rumah dibuka dus Indominya, tolong dibuka. Jangan sampai nanti dus Indominya ketika sudah dibuka, Indominya bungkusnya sudah terkelupas atau bungkusnya sudah tidak layak atau sudah expired, sudah lewat masa tanggal layak konsumsinya. Untuk Indomie. Kalau untuk beras, saya tidak tahu bagaimana caranya. Ibu-ibu silahkan dengan metode masing-masing untuk melihat apakah berasnya masih layak dikonsumsi atau tidak. Karena jangan sampai, ini saya akan cerita sedikit, karena jangan sampai beberapa waktu yang lalu di wilayah DKI Jakarta, sebelum didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat, berasnya ketika dibongkar, ketika dibuka, berasnya sudah menggumpal seperti batu. Artinya apa? Artinya bahwa beras yang akan dibagikan, yang akan disalurkan pemerintah dalam hal ini sudah dikatakan berarti tidak layak untuk dikonsumsi. Itu hal penting yang harus Ibu dan Bapak lakukan. Kenapa saya selalu tekankan ini? Karena beras yang ada di samping Ibu, Indomie 2 dus, Indomie yang berada di dalam dus yang di samping Bapak dan Ibu, ini menggunakan anggaran negara. Jangan sampai anggaran negara ini sudah digelontorkan, kemudian dibelanjakan terkait dengan pengadaan barang. Ketika disalurkan, barang-barang tersebut yang menggunakan dibelanjakan oleh keuangan negara ternyata tidak layak, ternyata tidak dapat dikonsumsi oleh Bapak dan Ibu. Itu menjadi satu persoalan hukum nanti di kemudian hari. Apa kaitannya saya berbicara terkait dengan keuangan negara dan persoalan hukum? Inilah saya berdiri pada hari ini. Oh, saya bukan berdiri. Inilah pada siang hari ini saya duduk di aula ini, di hadapan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ini berkaitan semuanya penggunaannya, pembelanjaannya dengan keuangan negara, dalam hal ini anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi saya hari ini duduk bersama Ibu dan Bapak di aula Desa Barat Lambongan. Saya ingin memastikan bahwa yang disampaikan, disalurkan kepada Bapak dan Ibu adalah benar, berupa beras 2 karung seberat 20 kg dan 2 dus Indomie rebus yang akan sebentar lagi disalurkan kepada Bapak dan Ibu dan diserah terimakan nanti kepada Bapak dan Ibu. Saya ingin memastikan bahwa warga Bapak dan Ibu yang datang capek-capek pada hari ini benar menerima sesuai dan layak yang akan nantinya dikonsumsi bersama keluarga di rumah.
Itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Saya tidak panjang lebar ingin menyampaikan sesuatu karena kita masih ada dua ya, Bu ya. Masih ada 3 desa lagi. Kita akan menyalurkan, penyalurannya juga dengan kegiatan yang sama. Jadi saya tidak bisa berlama-lama. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah dari beberapa desa yang saya kelilingi, ini lebih banyak ibu-ibu yang hadir. Bapak-bapaknya cuma 1, 2. Jadi bapak-bapaknya di depan sebagai pembuka, penutup di belakang. Jadi pas ini, memang lelaki itu adalah pelindung wanita. Jadi di depan ada laki-laki, di belakang ada laki-laki. Tepuk tangan dulu untuk laki-laki. Karena kebetulan yang bicara laki-laki. Hidup laki-laki. Yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan kehadiran Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar di tengah-tengah Bapak dan Ibu siang hari ini menjelang sore. Kami selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, saya ingin juga sekalian kegiatan penyaluran bantuan sosial. Saya ingin menyampaikan kewajiban saya dalam hal ini mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat kabupaten terkait dengan vaksinasi. Untuk ibu-ibu, siapa yang belum divaksin? Ayo, yang belum divaksin angkat tangannya. Yang sudah divaksin tetap di dalam ruangan. Yang belum divaksin angkat tangannya. Kaki kanannya diangkat. Oh salah ya, tangan kanan yang diangkat. Yang belum vaksin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba ini ibu yang berpakaian berwarna pink, jilbabnya warna hitam, terus kemudian maskernya loreng-loreng. Ini lengkap ini siang hari ini ibu ini. Coba kenapa ibu belum divaksin? Kenapa? Sakit apa? Sakit ini banyak macamnya. Sakit hati atau sakit asam urat? Sakit apa? Di desa Barat Lambongan ini satu ada yang sakit asma. Yang kedua ada sakit benjolan entah di kuping atau di bagian leher. Terus yang ketiga tadi ibu ini ketika mau divaksin ternyata sakitnya demam. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan vaksin. Yang pertama, vaksin tidak membahayakan bagi warga masyarakat siapapun. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa vaksin bisa mengakibatkan kematian, sudah dipastikan bahwa itu berita bohong dan berita hoax. Yang kedua, kalau ada yang mengatakan vaksin itu haram, sekali lagi bahwa vaksin tidak haram. Karena Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah mengatakan bahwa vaksin halalan thayyiban, aman, halal bagi seluruh agama apapun untuk bisa dan dapat divaksin. Yang ketiga, vaksin berlaku juga untuk bapak-bapak dan ibu atau wanita hamil. Kok ada bapak-bapak ya salah. Ibu-ibu yang sedang hamil, bahwa aman dengan syarat kehamilan ibu-ibu sudah masuk atau lewat semester pertama atau melewati 3 minggu. Yang terakhir, bahwa vaksin sekali lagi wajib untuk disuntikan kepada bapak dan ibu warga masyarakat khususnya di Desa Barat Lambongan. Itu ya. Jadi itu yang beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama,
nanti setelah mendapatkan bantuan sosial ini sampai di rumah tolong dibuka berasnya layak atau tidak, Indominya tolong dibongkar, apakah masih dapat layak dikonsumsi atau tidak, dari bungkusnya dicek apakah expirednya masih berlaku dan sebagainya. Yang kedua, vaksin. Yang belum divaksin silahkan saya menghimbau untuk segera divaksin, bisa di puskesmas terdekat, rumah sakit, dan tempat-tempat yang melaksanakan program vaksinasi kepada masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan, dan tolong sampaikan kepada warga-warga yang lain yang tidak sempat hadir pada hari ini di ruangan aula ini, bahwa ada bantuan sosial dan kemudian ada program vaksinasi, dan itu wajib untuk dilaksanakan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya Desa Barat Lambongan. Demikian yang bisa saya sampaikan, beberapa hal kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan walaupun hanya sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dibawa pulang untuk bekal Bapak dan Ibu, bisa menyampaikan kepada warga masyarakat lainnya terkait dengan program yang sudah dijelaskan tadi dan vaksinasi. Demikian sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.